Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Iin, saya pendamping PKH Kabupaten Bandung Barat. Dalam kesempatan kali ini saya akan mensimulasikan modul 2 sesi 6 langkah kedua, yaitu merencanakan utang dengan hati-hati, poin 7 sampai 9. Bagaimana ibu-ibu? Waktunya sudah habis. Ayo kita tempel jawabannya di tempat yang sudah disediakan. Baik ibu-ibu, jawabannya sudah ditempel, kita bahas satu persatu. Dari kelompok 1. Kelompok 1 yaitu membahas tentang Ibu Lili datang ke bank pasar. Menurut petugas di sana, ia bisa meminjam uang namun harus mencicil pengembaliannya selama 10 bulan sebesar 50.000 ditambah bunga 10.000 per bulan. Selain itu, ia harus menyerahkan sertifikat tanah atau kendaraan bermotor, tetapi ia tidak mempunyai. Nah, di sini ada hasil diskusi dari kelompok 1. Syaratnya yaitu harus ada sertifikat tanah atau kendaraan bermotor. Iya, betul. Iya. Lalu yang keduanya, lama pengembalian harus 10 bulan. Ya, total pengembalian 50.000 kali 10 sama dengan 500.000 ditambah bunga 10.000 kali 10 jadi 100.000. Total pengembaliannya 600.000. Iya, betul. Untuk kelompok 1 ini. Sekarang kita bahas tentang kelompok 2. Membahas tentang Ibu Lili bertanya pada koperasi simpan pinjam di desa. Petugas koperasi mengatakan bahwa dengan pinjaman tersebut ia harus mengembalikan sebesar 45.000 selama 12 bulan. Namun demikian, pinjaman hanya diberikan kepada anggota yang memiliki simpanan di koperasi saja. Ibu Lili belum menjadi anggota koperasi tersebut. Lalu hasil diskusinya kelompok 2, syaratnya Ibu Lili harus menjadi anggota koperasi dulu. Lama pengembaliannya 12 bulan, total pengembaliannya 45.000 kali 12 bulan menjadi 540.000. Ya. Lalu kelompok 3. Kelompok 3 membahas tentang Ibu Lili bertanya pada salah seorang tetangganya yang biasa meminjamkan uang. Ia bisa mendapatkan pinjaman tanpa jaminan. Untuk pinjaman 500.000, ia hanya akan menerima uang 450.000 karena dipotong biaya di awal yaitu 50.000. Kemudian ia harus mencicil pengembaliannya sebesar 30.000 per minggu selama 20 minggu. Dari kelompok 3, hasil diskusinya yaitu syaratnya pinjamannya dipotong 50.000. Ya. Lama pengembalian 20 minggu. Ya. Total pengembaliannya 30.000 per minggu kali 20 minggu menjadi 600 ditambah 50 potongan awal. Jumlah total pengembalian menjadi 650.000. Ini sangat besar sekali ya Ibu. Ini mungkin seperti yang ada di sekitar kita yaitu Bank Emok ya. Oke, baik, kita ke kelompok 4. Kelompok 4 diskusi tentang Ibu Lili bertanya pada kelompok arisan yang diikutinya. Untuk dapat meminjam, Ibu Lili harus memiliki tabungan setengah dari jumlah pinjaman yang diperlukan. Tabungan Ibu Lili sebenarnya tidak mencukupi, namun atas kebaikan hati dan kesepakatan anggota arisan, Ibu Lili bisa meminjam 500.000 untuk kebutuhan daruratnya tersebut. Untuk itu, ia harus mengembalikannya sebesar 550.000 dalam tempo 4 bulan. Kita lihat hasil diskusi kelompok 4.
Syaratnya Ibu Lili harus mempunyai tabungan setengah dari tabungan dari jumlah pinjaman. Tambah pengembalian 4 bulan, total pengembalian 500.000 ya. Nah, dari keempat tempat ini, jadi Ibu Lili harus meminjam di mana, Bu? Yang harus dipilih Ibu Lili tempat pinjamannya di pengembalian yang paling kecil. Ibu Lili harus memilih pinjaman dengan total pengembalian yang paling kecil. Yang pertama yaitu apa, Bu? Koperasi. Tadi yang kelompok 2 ya, Bu. Dari pinjamannya 12 bulan kali 45.000, jadi hanya ada tambahan 40.000. Tetapi tadi syaratnya Ibu Lili harus menjadi anggota terlebih dahulu. Jadi tidak mungkin Ibu Lili pinjam ke koperasi. Lalu kalau tidak bisa ke koperasi berarti kemana, Bu? Ke arisan. Iya, ke arisan. Ibu Mimin betul. Ke arisan syaratnya hanya harus mempunyai tabungan terlebih dahulu setengah dari tabungan untuk pinjaman. Hanya mengembalikan 550 dan hanya ada tambahan sebesar 50.000. Begitu ya, Bu. Jadi, Bu, dari semua ini kita dapat simpulkan bahwa pinjaman harus disesuaikan dengan jumlah dan pola pendapatan kita. Ya, jangan sampai pinjaman harus tutup lubang, gali lubang. Untuk menutupi hutang itu kita harus meminjam dari yang lain. Jangan seperti itu ya, Bu. Nah, di sini ada contoh kasus lagi. Dalam kasus Ibu Lili tadi, ia dapat mengambil pinjaman dengan sistem pengambilan tempo 4 bulan. Karena selama masa itu ia bisa mengumpulkan uang dari upah Pak Rusli dan dari Ibu Lili selama musim panen itu. Baik, Bu-ibu, sampai di sini bagaimana? Ada yang mau menambahkan, menyanggah, atau belum paham? Mangga. Cukup? Oke, sebelum itu apa, Bu? Ada? Ya, bagaimana? Oh, tidak jadi. Ya, baiklah, sudah cukup. Baik. Kalau begitu kita akan melangkah ke langkah selanjutnya. Terima kasih.